Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga hari ini kalian sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, karena minggu lalu kita sudah bahas tentang usaha, daya, dan energi, hari ini kita akan masuk materi baru yaitu tentang pesawat sederhana. Mungkin kalian sudah familiar ya, karena di SD pun sudah dibahas. Sekarang kita bahas lebih lanjutnya, yaitu tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana. Nah, mungkin kalian sudah mendengar apa namanya pesawat sederhana. Nah, jadi pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Dengan memanfaatkan pesawat sederhana, pekerjaan manusia menjadi lebih ringan. Jadi pesawat sederhana istilah mudahnya adalah membantu manusia untuk memudahkan suatu pekerjaan. Itu adalah pesawat sederhana. Nah, macam-macam pesawat sederhana itu ada yang pertama adalah tuas atau namanya pengungkit. Yang kedua adalah katrol, yang ketiga adalah bidang miring, dan yang keempat adalah namanya roda berporos. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tuas. Nah, tuas atau nama lainnya adalah pengungkit. Maksudnya apa sih? Adalah alat yang digunakan untuk mengungkit atau mengangkat benda berat. Jadi tuas itu adalah untuk mengangkat benda yang berat. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada berbagai macam, karena tuas itu dibagi menjadi 3 golongan. Nanti kita akan bahas ya. Oke, yang kita bahas dulu adalah bagian-bagian dari tuas. Nah, lihat gambar yang ada di bawahnya atau ada di layar kalian, bawah pengertian maksudnya ya. Nah, di tuas itu ada yang namanya kuasa, ada yang namanya beban. Lalu ada yang namanya titik tumpu, lalu ada yang namanya lengan kuasa, dan ada yang namanya lengan beban. Kalau misalnya dilihat di bawahnya gambar yang tulisan kuasa, titik tumpu, beban bisa dilihat. Nah, kuasa itu adalah yang namanya F ya. F itu adalah kuasa, titik kuasa. Nah, kuasa itu temennya adalah lengan kuasa atau namanya adalah LK. Lalu yang T itu adalah titik tumpu. Ya, T itu adalah titik tumpu, ada di tengah-tengah. Lalu ada B. B itu adalah beban atau titik beban atau berat bendanya. Lalu ada yang namanya beban itu temenannya sama LB atau yang namanya adalah lengan beban. Berarti adalah LB ya. Jadi istilahnya B itu adalah titik beban, T itu titik tumpu. Nah, si B itu temanannya sama LB, lengan beban. Lalu ada LK, LK itu adalah lengan kuasa, dan F itu adalah kuasa. Oke, tuas itu dibagi menjadi 3 golongan. Ada golongan 1, golongan 2, dan ada golongan 3. Yang pertama adalah golongan 1 atau golongan pertama. Golongan pertama itu dia titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Jadi titik tumpunya berada di tengah-tengah. Ya, titik tumpunya berada di tengah-tengah. Contohnya apa? Contohnya bisa jungka-jungkit, timbangan, gunting, tang, atau martil. Bisa dilihat di gambar. Kalau gunting titik tumpunya di tengah-tengah ya kan. Lalu bebannya atau B-nya ada di atas, K-nya itu adalah kuasa atau gayanya ya. Lalu ada juga jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit titik tumpunya di tengah-tengah. Lalu ada beban dan ada gaya. Sedangkan atau martil ya, itu juga sama, titik tumpunya di tengah, bebannya di ujung, sedangkan K-nya adalah di yang kita berikan gaya. Selanjutnya adalah tuas golongan kedua. Nah, tuas golongan kedua itu si bebannya berada di tengah-tengah. Bebannya berada di tengah-tengah. Contohnya apa? Contohnya adalah troli bangunan yang menggunakan 1 roda, lalu ada pemecah kastangel, lalu ada rem tangan pembuka botol. Nah, itu adalah pengungkit golongan 2.
Jadi di golongan 2 itu bebannya ada di tengah-tengah beban di tengah-tengah di antara titik tumpu dan kuasa. Selanjutnya adalah golongan 3. Nah, golongan 3 ini si kuasanya di tengah-tengah. Si kuasanya di tengah-tengah dan berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya bisa sekop, pinset, strapless, atau bisa pengambil makanan. Nah, keuntungan mekanisnya, jadi KM-nya adalah W per F. Nah, KM-nya itu adalah W per F. Nah, atau LK per LB sama dengan W per F. Berarti kalau dikali silang, LK dikali F sama dengan W dikali LB. Karena kan tadi F itu temannya sama LK, ya kan? W itu temannya sama LB. Contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya seperti ini. Sebuah tuas memiliki lengan beban 10 cm dan lengan kuasa 1 meter. Jika kita ingin mengangkat beban yang memiliki berat 50 Newton, berapa gaya yang harus kita gunakan dan tentukan pula keuntungan mekanisnya. Berarti kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui LB sama dengan 10 cm. LK-nya adalah 1 meter dan WB-nya atau berat bendanya adalah 50 Newton. Ditanya F dan KM-nya. Kita masukkan, berarti WB-nya tadi adalah 50, LB-nya adalah 10, yang ditanyanya FK, lalu LK-nya adalah dirubah ke cm semua di sini, 100 ya. Jadi ditanyanya FK sama dengan WB dikali LB dibagi LK. Jadi 50 dikali 10 dibagi 100 sama dengan adalah 5. FK-nya adalah 5. Jadi keuntungan mekanisnya adalah KM sama dengan W dibagi FK. Jadi KM-nya adalah 50 dibagi 5 sama dengan KM-nya adalah 10. Oke, selanjutnya adalah bidang miring. Nah, bidang miring ini adalah alat bantu yang permukaannya dibuat miring sehingga bendanya lebih mudah bergerak atau berpindah ke ketinggian yang berbeda. Jadi bidang miring ini adalah untuk membantu manusia mengangkat benda yang memiliki ketinggian yang berbeda. Jadi semakin tinggi bidang miringnya, maka akan mempermudah manusia untuk mengangkatnya. Jadi kalau semakin pendek bidang miringnya, berarti itu akan mempersulit manusia untuk mengangkat beban. Contohnya apa nih? Contohnya adalah pisau, ya kan, tangga. Lalu ada bidang miring ya, miring untuk mendorong apa itu tadi? Ada kursi roda mendorong seorang yang sakit, ya kan, mendorong seseorang yang sakit untuk turun ke bawah pakai bidang miring. Oke, selanjutnya adalah keuntungan mekanik dari bidang miring. Coba lihat di layar kalian bahwa bidang miring itu memiliki F. F itu adalah gaya yang diberikan. W-nya itu adalah berat bendanya. Lalu ada S. S itu adalah jarak. Lalu ada H. H itu adalah ketinggian. Sehingga persamaannya adalah, keuntungan mekaniknya adalah S per H sama dengan W per F. Jadi rumusnya, kalau yang ditanyanya F berarti H dikali W dibagi S. Kalau yang ditanyanya S berarti H dikali W dibagi F. Kalau yang ditanyanya W berarti F dikali S dibagi H. Tapi kalau yang ditanyanya H sama dengan F dikali S dibagi W. Nah, itu adalah rumus keuntungan mekanik. Tapi secara keseluruhan keuntungan mekanik itu adalah S per H sama dengan W per F. F-nya itu kuasa atau gaya, W-nya adalah berat benda, H-nya adalah ketinggian, lalu S-nya itu adalah panjang. Contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya seperti ini. Jadi besar gaya yang dibutuhkan untuk menaikkan barang sebesar 600 Newton menggunakan bidang miring adalah, berarti yang ditanya adalah besarnya gaya, berarti tanya adalah F, ya kan? Ya, tulis persamaannya W per F sama dengan S per H. W-nya adalah 600 per F. F itu adalah yang ditanya.
S-nya adalah 15, lalu H-nya adalah 5. Jadi tanyanya F sama dengan, berarti tadi rumusnya apa? Kalau ditanya F-nya sama dengan, berarti F sama dengan H dikali W dibagi S. Berarti masukkan. Berarti 600 dikali 5 dibagi 15. Jadi hasilnya adalah 200. Itu ya. Selanjutnya adalah katrol. Nah, katrol ini adalah alat pengangkat yang berputar pada porosnya. Biasanya pada katrol itu juga terdapat tali atau rantai sebagai penghubung. Nah, si katrol ini dia dapat mengubah arah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda. Jadi katrol ini adalah mempermudah manusia untuk mengangkat benda dengan menggunakan tali atau menggunakan rantai sebagai penghubung. Nah, si katrol ini ada 3, ada katrol tetap, katrol bergerak, dan ada katrol majemuk. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah katrol tetap. Nah, si katrol tetap ini kalian pasti melihat gambar di layar bahwa katrol tetap ini seperti sumur, ya kan, sumur. Jadi katrol tetap ini adalah katrol yang posisinya tidak berubah karena dipasangkan pada tempat tertentu. Jadi posisinya tidak berubah karena dipasangkan pada tempat tertentu. Jadi yang menarik bendanya, yang menarik talinya itu adalah kuasa, dan baskomnya embernya itu adalah berat bendanya, ya, beban bendanya itu adalah W-nya. Sehingga keuntungan mekaniknya, karena katrol tetap ini dia tidak berubah, sehingga KM-nya adalah 1, ya. Jadi keuntungan mekaniknya adalah 1. Selanjutnya adalah katrol bebas. Nah, katrol bebas ini dia katrol yang posisinya selalu berubah-ubah. Jadi dia katrol yang posisinya selalu berubah-ubah karena tidak ditempatkan di tempat tertentu. Jadi dia berbeda-beda tempatnya. Jadi yang menariknya adalah kuasa, W-nya adalah beban. Berbeda sama yang tadi, ya. Kalau misalnya yang tadi di katrol tetap, si katrolnya itu atau lingkarannya itu ada di atas, sedangkan kalau katrol bebas itu dia buletannya atau buletan katrolnya ada di bawah. Beda, ya. Sehingga keuntungan mekaniknya KM-nya adalah 2. Oke, selanjutnya adalah katrol majemuk. Nah, si katrol majemuk ini dia adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas yang dihubungkan dengan tali. Jadi kalau katrol majemuk gabungan antara katrol bebas dan katrol tetap. Tadi ingat, kalau lingkarannya ada di atas katrol tetap, sedangkan kalau lingkarannya ada di bawah berarti katrol bebas atau katrol bergerak. Sama, dia memiliki kuasa dan memiliki beban. Sehingga keuntungan mekaniknya adalah disesuaikan dengan jumlah talinya yang menopang. Oke, kita lihat rumusnya, ya. Contoh soalnya. Jadi sebuah benda dengan berat 200 Newton diangkat menggunakan katrol bergerak. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut, berarti yang ditanya adalah F. Berarti keuntungan mekaniknya tadi kalau katrol bergerak KM-nya adalah 2. Berarti KM itu adalah W per F sama dengan 2. Berarti W-nya adalah 200 dibagi F sama dengan 2. Berarti 2F sama dengan 200. F sama dengan 200 dibagi 2 sama dengan 100. Oke, selanjutnya adalah roda berporos. Nah, roda berporos ini adalah roda yang dihubungkan dengan poros pada titik temu jari-jari roda. Nah, si roda berporos ini memudahkan pemindahan benda. Jadi roda berporos ini dia dihubungkan oleh jari-jari roda yang memudahkan manusia untuk memindahkan benda. Contohnya kalau roda berporos seperti biang lala, tahu kan biang lala? Lalu ada mobil truk yang besar yang memiliki roda berporosnya banyak. Oke, mungkin cukup sekian untuk pesawat sederhana. Silakan dipelajari. Kalau misalnya belum paham, silakan ditanyakan atau diputar kembali videonya, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.